Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan keempat ya. Kemarin kita diskusi ya. Jadi kita bahas tentang menerapkan pengetahuan ya dari online. Di sini yang materi utamanya adalah kita masuk ke kewargaan digital atau digital citizenship ya. Oke, di sini bisa kamu baca tujuan pembelajaran. Jadi gini ya, apa itu sih warga digital di sini ya. Jadi konsepnya jadi gini ya, kita semua yang memanfaatkan teknologi informasi dan komputer dalam beraktivitas ya. Jadi meskipun aktivitas dunia digital ini bersifat virtual, artinya bukan berarti kita bebas sebagai tanpa aturan ya. Jadi tetap harus memperhatikan aturan dan etika yang berlaku dalam beraktivitas di dunia virtual. Ya, bisa kamu lihat di sini ya, individu mempunyai karakteristik yang beda-beda ya, berdasarkan pribadi atau berdasarkan ide. Nah, biasanya nanti tujuan berbeda dituangkan dalam bentuk di dunia maya ya. Jadi mereka contohnya aktivitas berbeda, mereka aktif di dunia maya dengan karakter yang beda-beda. Namun sifat dunia maya yang tidak mempertemukan individu tersebut secara langsung atau makin menipisnya sifat-sifat kebersamaan atau norma-norma sopan, tanggung jawab dan etika. Nah, disinilah perlunya adanya tanggung jawab terhadap pemanfaatan dari virtual ini ya. Ya, jadi pada dasarnya warga digital adalah bisa kamu lihat di sini, yaitu orang yang sadar apa yang menunjukkan kecerdasannya perilaku teknologi dan membuat pilihan yang tepat ketika menggunakan teknologi. Jadi pada dasarnya warga digital adalah individu yang memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun komunitas ya, bekerja berekreasi. Nah, secara umum warga digital mampu mengoperasikan teknologi informasi untuk berkomunikasi maupun mengekspresikan sebuah ide ya, contohnya di Facebook, di blog atau di Instagram ya, dan lainnya. Ya, jadi bisa kamu lihat di sini ya, warga digital dapat didefinisikan sebagai norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terhadap penggunaan teknologi. Ya, jadi pada dasarnya keluarga digital adalah konsep yang digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Jadi penggunaan ini harus baik dan benar. Jadi memiliki banyak implikasi ya, atau istilah kata pemilihan kata yang tepat dalam berkomunikasi ini tidak menyinggung pihak lain. Ya, contohnya update status atau memberikan informasi yang tidak benar atau memberikan tautan yang mencurigakan, yang merugikan sekelompok atau pribadi seorang ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang komponen. Bisa kamu lihat ini komponen keuangan digital jadi dibagi menjadi 9 komponen ya, didasarkan 3 manfaat ya. Kamu lihat di sini. Ya. Oke, di sini kamu lihat ada 3 lingkungan besar ya. Jadi di sini ada digital e-commerce, digital law, digital ini ya. Oke, di sini ada corporate, di sini ada akses ya, di sini ada digital publisher atau security. Yang 3 besar dari 3 besar komponen ini dibagi menjadi 9. Itu 9 komponen penerapan kewarganegaraan digital. Ya, di sini lingkungan belajar akademis ya. Jadi ini diakui sebagai lingkungan atau sebagai lingkungan belajar akademis. Jadi baik pengajar maupun siswa melakukan teknologi informasi, mencari informasi, data, literatur, akademis. Jadi beberapa komponen di warga digital yang perlu diperhatikan dalam pemetaan ICT adalah sebagai itu, pertama harus punya akses digital ya. Bisa kamu lihat di sini ya. Ya. Berikutnya yang kedua adalah komunikasi digital, artinya harus ada komunikasi
antara satu dengan yang lain. Contohnya adalah email, SMS, chatting, forum, dan lain-lain. Jadi setiap warga digital diharapkan dapat mengetahui jenis komunikasi menggunakan media digital. Ini literasi digital ya, artinya karena penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi, contohnya dalam proses belajar mengajar ya. Jadinya harus ada proses belajar mengenai teknologi itu ya, di literasi itu pembelajarannya. Di setiap teknologi baru muncul, para pelajar diharapkan beradaptasi dengan cepat dengan teknologi yang ada. Yang berikutnya adalah komponen di sekolah yang berubah dengan tingkah laku. Contohnya hak digital. Artinya di sini setiap organ negara digital memiliki hak atas privasi, kebebasan bicara, dan lain. Jadi akhirnya harus dipahami oleh semua warga ya. Berikutnya etika digital. Jadi di sini ya kamu bisa baca. Jadi ketidakpedulian dengan etika pasti akan merasakan dampaknya pada orang lain ya. Artinya seringkali para pemudik kita melupakan bahwa walaupun dunia digital tidak saling mengenal, tapi tetap aja bisa saling menjadi suatu yang saja menjadi suatu booming ya. Contohnya di sini ya. Oke, bagaimana sih menjaga perasaan dan kenyamanan pengguna lain di dalam media sosial? Ya, oke. Aturannya. Nah, berikutnya adalah masuk ke komponen 6 yaitu digital. Komponen digital ya. Ini adalah komponen 6 keamanan digital. Jadi di sini bagaimana sih setiap individu ini bisa kamu baca ya. Jadi bagaimana kamu mengamankan dan mengunci akses kamu. Ya bisa password atau sandi username. Nah, berikutnya masuk ke kehidupan di lingkungan ya, contohnya komponen digital. Artinya ada norma-norma yang mengatur tentang pemanfaatan tadi teknologi digital, harus ada yang mengenal hukum digital. Salah satu pemanfaatannya dengan menggunakan hukum cyber law. Di Indonesia terdapat 5 aspek, yaitu hak cipta, aspek merek dagang, aspek fitnah, pencemaran baik, aspek privasi, dan likasi. Nah, berikutnya adalah transaksi digital, bisa kamu lihat di sini. Contohnya e-commerce yang sekarang sudah digunakan. Nah, berikutnya adalah komponen digital. Jadi di balik komponen di sini harus ada dampak yang disebabkan oleh pemanfaatan teknologi ini. Tentunya ada kesehatan mata, telinga, tangan, bahkan keseluruhannya. Ya. Oke, jadi pada dasarnya dari 9 komponen tersebut bisa kamu lihat di sini dalam komponen. Jadi kamu harus menggunakan konsep TIC, ya, think, ya. Artinya isu yang komunikasi sebelum komunikasi di email atau Facebook, jadi harus think is true, benarkah ya. Oke, ini bisa benar. Kamu lihat thinknya tadi is full, meyakinkan, ilegalisa, pentingnya, something. Jadi ini yang harus kamu perhatikan. Jadi kesimpulannya bisa kamu lihat di sini. Jadi warga kita merupakan individu yang memanfaatkan teknologi informasi untuk berkomunikasi, bekerja, berkreasi. Ya, oke. Bisa lihat jadi ini konsep yang digunakan. Oke, ini kamu nanti coba dikerjakan yang ini ya, yang tugas D ini ya. Oke, selamat pagi ya. Untuk pertemuan keempat kita cukupkan dulu ya. Jadi ini tugas kita seperti ini aja. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.